action. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Santi Reza Fitri. Hari ini aku akan membahas tentang materi auditing. Guys, sekarang kita akan perkenalan dulu. Apa itu auditing? Ini aku ngejelasin tentang pengenalan audit. Menurut Alvin Ayres nih, audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, poin-poin penting yang ada dan harus ada di audit itu: satu, yang diperiksa adalah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Jadi kita itu harus memeriksa dulu apakah benar itu adalah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Nah, yang kedua, pemeriksaan dilakukan secara sistematis dan kritis. Pokoknya ini harus teliti ya. Nah, tiga, pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik. Dan empat, tujuan pemeriksaan akuntan adalah untuk mendapatkan dan memberikan pendapat. Jenis-jenis audit dan auditor. Guys, yang perlu kalian tahu adalah auditor sebagai pihak yang melakukan audit, sedangkan audit adalah orang yang sedang diaudit oleh auditor. Apa itu audit operasional? Audit operasional adalah suatu proses sistematis untuk menilai kegiatan operasional perusahaan apakah sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan sistematis, juga ekonomi, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak manajemen sehingga berkelangsungan kegiatan perusahaannya. Dan audit ketaatan. Audit ketaatan adalah menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Biasanya hasilnya dilaporkan kepada pihak manajemen. Satu lagi, audit laporan keuangan. Menentukan apakah laporan keuangan informasi yang diverifikasi telah dinyatakan sesuai kriteria tertentu atau GAAP. Setelah kita mengetahui jenis-jenis dari audit, sekarang kita harus mengetahui jenis-jenis auditor. Jenis-jenis auditor ada kantor auditor publik, auditor internal pemerintahan, auditor badan pemeriksa keuangan, dan auditor pajak serta auditor internal. Nah, sekarang setelah kita tahu nih apa itu audit, sekarang kita harus tahu nih apa perbedaan audit dan akuntansi. Yang perlu kalian tahu anak-anak akuntansi, akuntansi adalah pencatatan, klasifikasian, dan peringkasan kejadian ekonomi yang terjadi untuk tujuan menyediakan keuangan, informasi, dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan auditing nih, yaitu menentukan apakah informasi yang dicatat dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Setelah kita selesai dalam perkenalan akuntansi, sekarang kita masuk ke bab kedua, profesi CPA. Ini aku menjelaskan tentang profesi CPA. Profesi CPA atau profesi akuntan publik merupakan suatu proses yang jasa utamanya adalah jasa asuransi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dalam kantor akuntan publik, kita harus tahu bahwa kantor akuntan publik memiliki struktur, yaitu auditor staff, auditor senior, manajer, juga rekan. Aktivitas akuntan publik. Aktivitas kantor akuntan antara lain jasa administrasi, penyuluhan pajak, konsultasi manajemen,
dan jasa akuntan serta administrasi pembukuan. Fungsi-fungsi organisasi profesional akuntan publik yaitu pembagian pemeriksaan, bagian konsultasi, bagian perpajakan. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Ada jenis-jenis laporan audit, yaitu laporan pendapat wajar tanpa pengecualian, laporan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan, kemudian laporan pendapat wajar dengan pengecualian. Setelah itu, materialitas. Apa itu materialitas? Materialitas adalah suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Definisi dari materialitas ada kaitannya juga dengan akuntansi dalam laporan audit, yaitu suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakaian laporan keuangan. Kita bisa lihat slide-nya di samping saya. Dari buku yang saya baca, menurut common law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah ditanyakan dalam kontak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas kehadiran dan pelanggaran kontrak dan dalam situasi tertentu kepada pihak selain klien mereka. Sekarang kita masuk ke bab kelima, yaitu tanggung jawab dan tujuan audit. Tanggung jawab auditor PSAK 1 SA 110 revisi menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahpahaman ataupun kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan, meyakinkan yang memadai, namun bukan absolut, bahkan salah saji material telah dideteksi. Tindakan ilegal didefinisikan dalam PSA 31 SA 317 sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Sekarang kita masuk ke bab ke-6, yaitu bukti audit. Bukti audit yaitu setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Mencakup informasi yang persuasif, perhitungan auditor atas sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Keputusan bukti audit, prosedur audit yang digunakan, berapa ukuran sampel yang akan dipilih oleh prosedur tersebut, item-item mana yang akan dipilih populasi, kapan pelaksanaan prosedur tersebut. Ketepatan bukti yaitu ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Relevansi buktinya juga harus bukti audit yang berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Kecukupannya, bukti diukur oleh ukuran sampel yang dipilih auditor dan item yang diuji. Jenis-jenis bukti audit: pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, prosedur analitis, wawancara, rekalkulasi, pelaksanaan ulang, dan observasi. Hai guys, cukup sampai di sini video yang udah aku share ke kalian. Mohon maaf kalau misalnya ada kata ataupun
materi yang kurang kalian mengerti. Aku juga sama di sini seperti kalian. Aku juga masih belajar. Dan dukung aku juga channel aku dengan cara klik subscribe, like, dan juga komen di bawah. Kalau misalnya kalian ingin menambahkan dan memberikan pendapat kalian tentang video ini, baik itu kekurangan apa aja atau apa yang harus aku tambahin di next video berikutnya. And thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.